3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Pada saat ini, Qin-Chen merasa bahwa dia terintegrasi dengan surga-surga Terran. Tidak, itu bukan fusi. Ini adalah perasaan komunikasi. Tapi bagaimana itu mungkin? Qin-Chen tidak bisa mempercayainya. Karena, secara keseluruhan, dia juga samar-samar tahu apa itu jalan dan asal-usul surga. Asal-usul alam semesta harus menjadi asal dari beberapa batasan yang dihasilkan oleh kelahiran alam semesta, seperti asal-usul binatang luar angkasa purba. Kelahiran alam semesta tidak hanya membentuk banyak bintang dan dunia, tetapi juga berubah menjadi banyak kekuatan lain dalam proses asal mula alam semesta menyebar. Kekuatan-kekuatan ini mengandung asal mula alam semesta, dan kemudian secara bertahap membentuk batas sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, asal-usul kekuatan luar angkasa telah membentuk batas makhluk luar angkasa purba. Di bawah pengaruh asal-usul kekuatan luar angkasa, binatang luar angkasa purba telah lahir, yang dapat mengendalikan ruang angkasa. Dan mengandung rasa asli dari aturan sihir, yang membentuk batas seperti dunia iblis, dan juga melahirkan ras seperti klan iblis. Pada saat yang sama, dengan pertumbuhan dan reproduksi iblis, kekuatan mereka menjadi semakin kuat, dan semakin banyak orang suci. Aturan dan kekuatan yang dikembangkan oleh iblis juga akan diintegrasikan ke dalam dunia iblis dan memperluas dunia iblis. Ini adalah proses pelengkap. Semakin kuat dunia iblis, semakin kuat iblis yang dilahirkan. Semakin kuat iblis setelah pelatihan, semakin kuat kekuatan yang diberikan ke dunia iblis. Sebaliknya, itu akan meningkatkan kekuatan kerajaan iblis. Pada akhirnya, pembentukan dunia iblis besar, klan iblis besar, nyatanya, tidak terlalu kuat untuk ditindas oleh aturan tertinggi alam semesta. Misalnya, Yang Mulia sebenarnya telah melampaui aturan normal alam semesta, sehingga mereka tidak diperbolehkan oleh aturan alam semesta dan akan ditekan oleh aturan alam semesta. Adapun yang tertinggi, apalagi penguasa tertinggi alam semesta akan menindasnya untuk naik kemanapun dia pergi. Namun di lingkungannya sendiri, penindasan ini akan berkurang tajam. Di dunia iblis, meskipun iblis tertinggi mungkin tidak mendapatkan berkah dari asal-usul dunia iblis, setidaknya penindasan kekuasaan tertinggi alam semesta akan sangat melemah. Misalnya, di dunia kuno, mereka juga ditindas oleh aturan tertinggi alam semesta, tetapi Xiao Wudao, orang kuno yang kuat, dapat memobilisasi kekuatan dunia kuno dan menindas dewa tertinggi. Hal yang sama juga benar. Karena itulah yang disebut asal-usul alam dapat dilahirkan sebagai yang tertinggi. Batas asal itu sendiri merupakan cabang dari asal mula alam semesta. Begitu terintegrasi, pertama-tama, seseorang dapat merasakan kekuatan asal mula alam semesta dan memahami sifat pembentukan alam semesta. Kedua, jika asal-usul diintegrasikan ke dalam dirinya sendiri, maka penindasan terhadap kekuasaan tertinggi alam semesta akan melemah. Dengan cara ini, dibandingkan dengan manusia biasa, alam akan lebih mudah melangkah ke alam tertinggi. Tapi sekarang, Qin-Chen bahkan samar-samar merasa bahwa dia benar-benar terintegrasi dengan surga dan jalan surga umat manusia tidak. Harus dikatakan bahwa mereka berkomunikasi satu sama lain, yang mengejutkan Qin-Chen. Bagaimana mungkin? Karena dari mulut Master Dewa, Qin-Chen juga mengerti bahwa surga Terran bukanlah alam tempat umat manusia dilahirkan. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Semua kebangsaan akan bangkit di sini. Oleh karena itu, tidak peduli ras mana dari 10.000 ras yang ditindas oleh surga umat manusia, tidak dikatakan bahwa seperti alam lain, ia akan memiliki kedekatan khusus dengan ras tertentu. Tentu saja, ras dan surga Terran tidak mungkin berkomunikasi. Tapi sekarang, Qin-Chen jelas merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan surga. Apakah karena mereka telah memulihkan kerajaan manusia? Ji Wux, Ji Ruyu, apakah kamu pernah merasa menyatu dengan surga? Qin-Chen menoleh dan mengirimkan suara ke Ruyu dan Wux. Saat ini, seperti bulan dan tidak ada salju, nafas Taois menaik, dan mereka mendapat umpan balik dari surga. Mereka penuh semangat dan vitalitas, dan telah berdampak samar di alam surga. Mendengar pertanyaan Qin-Chen, kedua pria itu tercengang, perasaan menyatu dengan alam surga dan jalan surga, bukan?
Asal-usul surga sepertinya memberi kita kekuatan untuk kembali, tapi bergabung. Tidak sama sekali. Ji Ruyu dan Ji Wuks menggelengkan kepala. Mereka tidak merasa seperti Qin Chen. Bukankah karena memperbaiki langit? Qin Chen bingung. Tidak peduli apa, harus ada alasan khusus. Dalam hal ini, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melihat seperti apa jalan surga di surga. Qin Chen membuka matanya, menyerap kekuatan surga, meningkatkan dirinya, dan menjelajahi asal mula surga. Kerajaan iblis adalah aturan iblis. Keluarga binatang purba luar angkasa adalah asal mula ruang. Dunia kuno adalah asal dari kebangsaan kuno. Bagaimana dengan surga Teran? Guru ilahi berkata bahwa surga itu istimewa. Jadi, apa asal-usul surga Teran? Kemanusiaan? Apakah ada asal jalan? Qin Chen penasaran. Dia membuka matanya dan meraung, menggunakan rasa integrasinya sendiri dengan jalan surga, dan melihatnya dalam sekejap. Tiba-tiba, penglihatan di depannya kabur, dan dia sepertinya melihat sesuatu, tetapi sangat kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mata ciptaan. Qin Chen segera mendesak mata penciptaan. Satu mata terbuka di alisnya. Segala sesuatu di depannya berubah dengan cepat. Dia melihat kekosongan. Kekuatan asli bumi, kekuatan surga, muncul saat ini. Lihat sungai yang panjang. Apakah ini waktu yang lama? Tidak, ini bukan sungai panjang bertahun-tahun. Sungai panjang ini berwarna-warni, indah, dan mengandung aturan tertinggi. Di sungai yang panjang ini, kekuatan aturan berkembang dan berubah menjadi jalan yang menutupi seluruh surga. Di kedalaman sungai yang panjang ini, ada sumber seperti matahari yang terbakar, yang naik dan turun, dan memancarkan cahaya terang. Saat ini, Qin Chen tampaknya melihat arti sebenarnya antara langit dan bumi. Ledakan, pikiran Qin Chen penuh kejutan. Melihat asal-usul dunia surga, Qin Chen tampaknya telah kembali ke alam rahasia markas besar Tianglong dan mewarisi alat pemurnian di alam rahasia. Lihat pembentukan alam semesta, kelahiran kekacauan. Jalan-jalan, tak tertandingi indah, ilusi, dan juga nyata, hadir di antara langit dan bumi, menjadi sungai yang panjang, mengelilingi langit, di seluruh sudut langit. Jalan dan aturan ini membentuk jaringan, padat dan padat. Namun, banyak tempat yang bobrok. Setiap avenue berisi semacam aturan yang mengerikan. Nafas aturan membuat debu Qin ketakutan. Yang mengejutkan Qin Chen khususnya adalah nafas asli surga di sungai yang panjang. Apakah ini asal mula surga? Qin Chen menghirup udara dingin, karena nafas asli surga sangat mirip dengan benua Tianwu yang dirasakan oleh Qin Chen di dunia bawah. Ya, Qin Chen tiba-tiba terbangun. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki rasa keakraban itu, atau mengapa dia bisa berkomunikasi dengan asal-usul surga. Karena dia adalah putra dari Tianwu, dia telah diakui sebagai asal-usul Tianwu, bahkan mengembalikan asal-usul Tianwu, dengan rasa asli dari Tianwu. Benua Tianwu, bagaimanapun, adalah benua sumber dengan sumber yang sama dengan alam surga. Benua sumber, konon benua Tianwu adalah benua sumber yang lahir dengan surga, yang mengandung kekuatan asal. Namun, bola langit terletak di alam semesta yang lebih tinggi, sedangkan benua Tianwu diubah menjadi bidang yang lebih rendah, mengambang di kehampaan banyak bidang. Namun, tidak peduli apakah itu lebih tinggi atau lebih rendah, benua Tianwu adalah benua asalnya, yang berbeda. Jika tidak, penguasa iblis abisal tidak akan pergi ke Tianwu pada tahun-tahun itu, dan perang yang mengerikan seperti itu tidak akan terjadi di tanah terlarang Tianwu, termasuk asal mula waktu. Sebagai putra bidang benua Tianwu, ia mengandung rasa asli benua Tianwu. Kemudian, Qin Chen lahir sangat dekat dengan surga, yang mampu berkomunikasi. Itulah yang terjadi. Qin Chen terkejut dan menatap langit. Sungai besar, tergantung di langit. Kekuatan aturan, seperti cabang sungai, menyebar, membentuk jaring besar, menutupi seluruh langit. Inilah jalan surga. Namun, jalan surga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya Qin Chen, yang telah melakukan kontak dengan asal-usul surga, memiliki jejak komunikasi dan membuka mata ciptaan, yang dapat dirasakan. Apakah jalannya panjang dan sungainya panjang? Qin Chen bergumam, tetapi mengerutkan kening. Sebab, kekuatan aturan di jalan panjang ini terkesan sangat mandiri. Masing-masing sangat menakutkan dan mengandung kekuatan luar biasa.
Seluruh surga seperti alam semesta yang mandiri, dengan berbagai aturan berjalan dan sempurna tiada taraf. Tapi bagaimana mungkin, baik di tanah leluhur binatang purba di luar angkasa atau di dunia kuno, meskipun Qin Chen belum pernah melihat dua alam surga dengan jelas, dia benar-benar merasakan kekuatan dari dua alam tersebut. Keluarga binatang buas kuno adalah sejenis kekuatan dunia kuno, mirip dengan Chaos Rod, berisi nafas kekacauan kuno. Namun, semuanya sepihak dan tidak lengkap. Karena batas-batas itu sendiri adalah kekuatan asal mula alam semesta, yang secara alami tidak lengkap. Tapi surga berbeda. Di jalan dan sungai yang luas, ada aturan yang tak terhitung jumlahnya, seperti aturan ruang, aturan api, aturan pisau, 3.000 jalan dan ratusan juta jalur, yang sangat lengkap. Ini mengejutkan Qin Chen dan sedikit mengernyit. Apakah surga memiliki semua aturan yang lengkap? Mengapa? Dia merenungkan. Dapatkah kita mengatakan bahwa batas lain hanya dibentuk oleh kekuatan beberapa sumber alam semesta yang lemah, sehingga mereka hanya dapat menyajikan aturan utama, sedangkan bola langit telah memperoleh banyak sumber kosmik, sehingga mengandung lebih banyak aturan. Jadi, bola langit lebih seperti alam semesta kecil, sedangkan batas lainnya hanyalah beberapa individu di alam semesta. Itu sebabnya semua pesawat akan terbang ke langit. Qin Chen tidak mengerti, hanya bisa menebak. Mungkin, Xiao Yao Zizun mengetahui sesuatu, tetapi setidaknya Qin Chen saat ini tidak dapat sepenuhnya diklarifikasi. Yah, jangan pikirkan itu. Mari kita lihat apakah kita dapat melakukan lebih banyak upaya dalam proses memperbaiki surga. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap asal mula dunia. Bersenandung, asal-usul surga, seperti matahari, mekar dengan nafas yang mengerikan. Pada saat ini, Qin Chen dengan jelas melihat bahwa asal-usul surga di Sungai Panjang menyerap kekuatan keluarga binatang purba dan dunia kuno. Beberapa dari mereka terserap oleh asal-usul surga untuk memperkuat diri, dan sebagian lainnya tersebar di sungai yang panjang. Yang asli rusak, beberapa cabang jalan rusak, karena kekuatan sumber-sumber ini, tiba-tiba perlahan diperbaiki. Surga tidak hanya memperbaiki asalnya, tetapi juga memperbaiki jalan-jalan besar ini. Dan kekuatan jalan ini mengandung aturan jalan yang berbeda. Hanya saja, keseluruhan prosesnya, sangat lambat untuk diperbaiki. Tampaknya jika Anda ingin sepenuhnya memulihkan asal mula alam semesta, Anda membutuhkan lebih banyak lagi. Qin Chen menghembuskan napasnya. Setidaknya, masih ada jalan panjang dalam hal kekuatan ruang dan asal-usul dunia kuno. Apalagi dalam proses perbaikan jalan, banyak tenaga asli yang tidak langsung digunakan, melainkan tertelan oleh jalan, sehingga banyak celah yang jebol, yang tidak dipupuk oleh kekuatan yang cukup. Apakah kecepatan ini terlalu payah? Qin Chen terdiam. Itu terlalu tidak efisien. Misalnya, ada banyak celah di jalan di depan Anda. Sesuai prinsipnya, Anda hanya perlu memasukkan daya yang cukup untuk memperbaiki jalan secara keseluruhan. Tapi sebenarnya, sebagian besar gaya awal yang memasuki jalan diserap oleh jalan. Sebaliknya, tidak banyak gaya asli yang memperbaiki celah dan patahan, yang juga menyebabkan celah dan retakan hanya diperbaiki sedikit. Namun nyatanya, dengan kekuatan mengintegrasikan ke asal jalan, apalagi restorasi jalan secara menyeluruh, tapi setidaknya banyak lubang dan retakan yang bisa diperbaiki. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Qin Chen berkedip. Meskipun tidak sia-sia untuk mengatakan bahwa kekuatan sumber terintegrasi ke dalam jalan, terlalu lambat untuk memulihkan bola langit. Sumber yang dibutuhkan dapat meningkat dalam kelipatan geometris. Biarkan aku mencoba. Hati Qin Chen bergerak. Ledakan. Dia melangkah keluar dan datang ke jalan utama dalam sekejap. Seni memperbaiki langit. Bersenandung, Qin Chen segera mengeluarkan napas yang mengerikan. Seni memperbaiki langit berhasil. Kekuatan asal segera ditarik olehnya dan perlahan diintegrasikan ke dalam beberapa celah di jalan. Kita dapat melihat bahwa celah jalan ini diperbaiki dengan kecepatan lambat, dan celah serta retakan menjadi semakin kecil. Sesaat kemudian, celah dan retakan terisi. Menabrak, jalan utama dan sungai melonjak, dan bagian cabang jalan ini segera melanjutkan alirannya dan diperbaiki seluruhnya. Mendesis. Tidak apa-apa, Qin Chen sangat bersemangat. Setelah diperbaiki, dia hanya bisa memperbaiki sedikit, tetapi yang lainnya akan tersebar di jalan utama. Kini, setelah dilakukan perbaikan celah jalan tersebut, masih tersisa beberapa.
Dan sisanya dapat memperbaiki beberapa celah dan retakan lainnya. Dengan cara ini, tingkat pemanfaatan kekuatan sumber telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dalam sekejap. Selain itu, pada saat perbaikan berhasil, tiba-tiba ada gelombang kekuatan dari jalan ini dan memasuki tubuh Qin Chen. Umpan balik yang bagus. Jalan ini harus menjadi semacam jalan listrik yang sangat tebal. Umpan balik kekuatan ini segera membuat kekuatan Qin Chen sedikit meningkat. Namun peningkatan ini tidak terlalu besar. Lagi pula, kekuatan fisik Qin Chen terlalu mengerikan, sebanding dengan puncak surga. Jika Anda ingin meningkatkan, itu sangat sulit. Secara alami, Anda tidak dapat meningkat dengan mudah. Namun, kekuatan ini masih memberi Qin Chen banyak nutrisi. Secara khusus, ini adalah asal mula jalan surga, tonik seperti itu, semua aspek akan memberi Qin Chen beberapa peningkatan. Hal yang paling mengejutkan tentang Qin Chen adalah setelah kekuatan ini memasuki tubuhnya, dia tidak ditolak oleh aturan alam semesta. Ini bagaimana bisa? Qin Chen terlihat kaget. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah yang tertinggi, yang lebih tinggi dari jalan surga, dan akan ditolak oleh aturan alam semesta. Peningkatan kekuatan yang mulia pasti akan mengarah pada penindasan yang lebih besar terhadap aturan alam semesta. Tapi barusan, ketika dia mendapat umpan balik dari kekuatan Tao, dia tidak merasakan penindasan aturan sama sekali. Ini benar-benar mesum, kenaikan tanpa penindasan aturan jauh lebih menakutkan daripada kenaikan normal. Misalnya, yang mulia yang sama telah meningkatkan 1 unit dalam kekuatan, dan apa yang tidak ditekan sebenarnya telah meningkatkan 1 unit yang lengkap. Namun, setelah ditekan, hanya tersisa 80%, yaitu sebesar 0,8%. Di permukaan, kekuatan promosi setiap orang adalah sama, itu adalah satu kesatuan, tetapi ketika kita bertarung, mereka yang tidak ditekan dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang ditekan. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana peninggian kekuatan yang mulia dapat ditekan di alam semesta? Ini bertentangan dengan aturan tertinggi alam semesta. Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Apakah karena sifatnya yang khusus? Aku tidak tahu. Qin Chen hanya bisa menebak seperti ini, dan menebak bahwa surga itu istimewa. Atau karena aku anak pesawat. Qin Chen bergerak dalam hatinya dan langsung menatap Jiwux. Ledakan, Jiwux, asal mula dunia kuno melonjak, saat ini, nafasnya terus naik. Sudah ada nafas sosok surgawi. Namun, masih ada sedikit kekurangannya dan belum pernah masuk surga. Tuhan, ini terlalu sulit. Di Wanzhou, Tianzun juga raksasa. Bahkan jika Jiwux memiliki begitu banyak peluang, bahkan jika dia terintegrasi ke dalam dunia kuno dan mendapat umpan balik dari surga, tidak mudah untuk masuk. Aturan kematian mengalir melalui tubuh Jiwux. Dalam aturan kematian, ada rasa kekacauan, yang merupakan kekuatan binatang naga Lilin Yin. Aturan kematian, mata Qin Chen berkedip dan melihat ke sungai panjang di jalan. Dia segera melihat sungai panjang gas mati mengalir di depannya, yang penuh dengan gelombang dahsyat. Di jalan raya ini terdapat banyak bukaan dan lubang, serta beberapa retakan yang menghalangi arus jalan. Namun meski begitu, momentumnya tetap luar biasa. Jalan kematian itu sendiri adalah salah satu dari 3.000 jalan. Bahkan jika rusak dan rusak, itu sangat mengerikan. Itu dia. Qin Chen segera meneruskan suara itu ke Jiwux dan berkata, tidak ada salju, ikuti aku. Jiwux berada di saat kritis untuk menerobos Tianzun, tetapi tidak peduli bagaimana dampaknya, dia tidak dapat berhasil. Dalam hatinya, setelah mendengar perintah Qin Chen, dia tidak ragu sama sekali. Dia menghentikan dampaknya dan mengikuti Qin Chen secara langsung. Qin Chen, kemana kamu akan membawaku? Jiwux ragu. Sekarang dia adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Kaisar. Jika dia melewatkan kali ini, saya tidak tahu kapan harus menunggu waktu berikutnya, tetapi Qin Chen sebenarnya memintanya untuk berhenti berlatih. Ini benar-benar aneh. Ikuti aku. Qin Chen dengan Jiwux, tubuh gemetar, sesaat kemudian, telah sampai pada kematian di jalan. Begitu Jiwux mendekat, ada hawa dingin yang menyelimuti dirinya. Dia hampir mengira dia kembali ke lembah kematian. Dia tidak bisa tidak berkata, ini. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, Anda segera meraba-raba, beritahu saya, apa yang Anda rasakan? Jiwux tidak bertanya lagi. Dia segera menutup matanya, menggerakkan asal tubuhnya,
dan merasakannya dengan hati-hati. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini seperti sungai, dan ini sungai kematian." Betul sekali. Qin Chen tertawa. Meskipun Ji Wuks tidak dapat melihat jalan kematian, ketika dia membawanya ke jalan kematian, dengan asalnya sendiri, dia masih bisa merasakan ada sungai kematian di sini. Ji Wuks bukan orang bodoh. Faktanya, dia adalah orang yang sangat cerdas. Matanya berbinar. Dia memiliki banyak dugaan dalam sekejap dan berkata, "Qin Chen, inikah sungai tempat jalan kematian berada?" Tepat. Qin Chen mengangguk dan mengobrol dengan orang pintar, yang sangat nyaman. "Bisakah kamu merasakan celah di sungai-sungai ini?" Qin Chen berkata lagi. "Gap," gumam Ji Wuks. Dia mulai berjalan perlahan di kehampaan, dan segera berhenti, sepertinya ada yang salah di depannya. Sepertinya sungai terganggu dan terhalang. Terlihat Qin Chen, kaki Ji Wuks, memang ada retakan. Sehingga aliran jalan kematian tampak menghalangi. "Bagus." Qin Chen kemudian berkata, "Maka Anda untuk melihat apakah kami dapat mengaktifkan kekuatan di sekitar kami untuk memperbaiki celah ini." Inilah kuncinya. Qin Chen ingin melihat apakah Ji Wuks dapat menggunakan kekuatan aslinya untuk memperbaiki celah tersebut. Menghadapi perintah Qin Chen, Ji Wuks tidak ragu-ragu, segera memicu kekuatan asal di jalan kematian. Ledakan. Dengan desakan Ji Wuks, aturan nafas kematian melonjak darinya. Samar-samar, kekuatan asli yang telah diintegrasikan ke dalam jalan kematian mulai dipadatkan secara perlahan olehnya. Meskipun Ji Wuks tidak dapat melihat di mana jalan kematiannya, masih mudah untuk merasakan nafas alam semesta di sekitarnya. Tiba-tiba, Ji Wuks mulai memadatkan sutra kekuatan asli ini ke celah di depannya. Kesenjangan mulai diperbaiki perlahan. Meskipun jauh lebih buruk daripada keterampilan Qin Chen untuk memperbaiki langit, dan banyak dari kekuatan aslinya juga telah dikonsumsi, itu beberapa kali lebih cepat daripada dunia surga. Berhasil. Qin Chen mengangkat alisnya seolah sedang berpikir. Ledakan. Sesaat kemudian, celah kecil ini berhasil diperbaiki oleh Ji Wuks. Tiba-tiba, sungai kematian Avenue yang bergulir melonjak ke depan, dan pada saat cabang kematian Avenue berhasil diperbaiki, umpan balik dari jalan kematian langsung memasuki tubuh Ji Wuks. Ini adalah asal mula surga sebagai rasa terima kasih atas kontribusi Ji Wuks. Penindasan surga pada Ji Wuks telah banyak melemah. Ledakan. Ketika kekuatan ini memasuki tubuh Ji Wuks, belenggu surga tempat Ji Wuks terjebak sebelumnya tiba-tiba putus, dan nafas yang mengerikan menyebar darinya, seperti dewa.